Sekarang kita akan mempelajari tentang bagaimana kita membuat rencana keselamatan dan juga kesehatan kerja, ya. Nah, di dalam kita membuat sebuah rencana K3 atau yang biasa kita sebut dengan safety plan, kita harus mengetahui terlebih dahulu tujuan kita membuat sebuah rencana K3. Bagi kita yang nanti akan bekerja di sektor industri migas, di sektor industri umum, konstruksi, ataupun di beberapa industri lainnya, ketika kita menjadi third party bisnis atau kita biasa sebut dengan kita bekerja di subkon ataupun vendor. Nah, kita ingin ada pekerjaan di mana salah satu persyaratan untuk kita bisa bekerja adalah harus ada rencana K3L atau yang biasa disebut dengan safety plan atau yang biasa disebut juga dengan HSE plan. Nah, pada materi kesempatan kali ini, saya akan mengajarkan teman-teman semua untuk bisa membuat satu strategi dokumen bagaimana rencana K3 itu bisa dijalankan di tempat kerja sesuai dengan persyaratan. Ya. Nah, jadi di materi tentang rencana K3 ini kita akan menitik beratkan kepada bagaimana cara strategi dan bagaimana cara kita untuk membuat dokumen yang simple di dalam kita menjalankan yang namanya K3L sesuai dengan rencana. Di dalam kita membuat sebuah rencana keselamatan dan juga kesehatan kerja, minimal ada lima aspek yang harus kita masukkan ke dalam dokumen tersebut. Yang pertama adalah bagaimana kepemimpinan dan partisipasi tenaga kerja. Di sini saya ambil contoh misalnya di dalam keselamatan konstruksi. Nah, nanti kalau seandainya teman-teman di sektor industri migas, ya berarti di dalam keselamatan migas. Kalau teman-teman nanti di dalam industri pertambangan atau mineral batu bara, ya berarti keselamatan terkait dengan pertambangan. Nah, ini nanti bisa disesuaikan dengan industri dari tempat kerja teman-teman semua. Jadi yang pertama harus ada itu adalah terkait dengan bagaimana kepemimpinan dan partisipasi tenaga kerja untuk bisa menjalankan program keselamatan. Lalu yang kedua adalah bagaimana sebuah perencanaan K3 itu dibuat dan juga dijalankan. Lalu yang ketiga, apa saja dukungan yang harus dimiliki di dalam sebuah perencanaan K3. Lalu berikutnya adalah bagaimana menjalankan operasional atau operasi keselamatan dan kesehatan kerja. Dan yang terakhir itu adalah evaluasi kinerja penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi ingat, minimal kita harus memasukkan 5 aspek di dalam kita membuat sebuah rencana keselamatan dan kesehatan kerja. Apa saja? Pertama adalah kepemimpinan dan partisipasi. Lalu yang kedua adalah perencanaannya. Lalu yang ketiga support atau dukungannya. Lalu yang keempat adalah bagaimana menjalankan atau kegiatan operasionalnya. Dan yang kelima adalah bagaimana evaluasi kinerja dari penerapan SMK3. Nah, yang namanya rencana K3 berarti kita harus ngikutin yang namanya juga sistem manajemen. Berarti ada plan-nya, ada do-nya, ada check, dan juga ada action atau PDCA. Ya, nah itu yang harus dimasukkan. Detailnya seperti apa? Detailnya, mari kita sama-sama simak bagaimana cara kita membuat isi dari rencana K3. Yang pertama adalah kepemimpinan dan juga partisipasi tenaga kerja di dalam sebuah program K3. Nah, ini sangat penting. Kalau kita belajar di dalam salah satu standar, kita sebut saja standarnya adalah standar ISO 45001 2018, yaitu bicara tentang Occupational Health and Safety Management System. Nah, di sana diminta bahwa untuk bisa menjalankan sebuah sistem, maka perlu ada yang namanya komitmen. Komitmen dari siapa? Komitmen yang pertama itu harus muncul dari yang namanya pemimpin. Pemimpin di tempat kerja berarti ada di level manajemen dan di level top manajemen. Tugas K3 itu bukan hanya tugasnya HSE departemen atau bagian K3. K3 itu bukan hanya tugasnya foreman, bukan hanya tugasnya leader. Tetapi harus ada komitmen, ini menjadi tanggung jawab bersama, khususnya pimpinan yang ada di tempat kerja kita. Ya. Nah, selain pimpinan, K3 pun juga harus bisa dijalankan oleh siapa? Oleh seluruh tenaga kerja. Artinya,
oleh seluruh karyawan yang bekerja ataupun orang lain. Nah, jadi jangan lupa, ketika kita bekerja pun juga ada orang lain. Orang lain itu bisa tamu atau visitor, lalu juga bisa ada pihak ketiga, ya. Nah, itu pun juga harus terlibat di dalam bagaimana menjalankan keselamatan dan juga kesehatan kerja. Komitmen harus dibangun oleh pimpinan di tempat kerja, dan komitmen yang sudah dibuat dan juga dijalankan oleh pimpinan tempat kerja harus dijalankan juga oleh siapa? Oleh tenaga kerjanya. Bukti nyatanya seperti apa? Bukti nyatanya dimulai dari pemenuhan komitmen. Jadi ada satu contoh nih. Ada satu contoh yang nanti bisa dijadikan sebuah dokumen bagi teman-teman ketika nanti akan membuat sebuah komitmen bagaimana rencana aksi dari, saya ambil contoh di keselamatan konstruksi. Ya, nanti ketika teman-teman ada di keselamatan migas, ya berarti teman-teman akan di migas. Karena kalau bicara konstruksi, di migas pun juga ada proses konstruksi. Kalau kita bicara misalnya di sektor umum pun juga ada proses konstruksi juga. Jadi saya ambil contoh di sini adalah bagaimana kita membuat sebuah bukti nyata berupa komitmen yang nantinya akan dibuat dan ditandatangani oleh siapa? Oleh pimpinan tertinggi di perusahaan tersebut. Ya. Nah, jadi di sini ada komitmen rencana aksi keselamatan konstruksi PT apa atau CV apa. Nah, ini harus jelas di mana tempat kita kerja, disitulah badan usaha yang nanti akan kita buatkan komitmennya. Contoh, misalnya tempat saya saat ini di Kita Kompeten. Jadi, saya akan membuat sebuah rencana atau komitmen dari rencana aksi keselamatan. PT-nya adalah PT Kita Borneo Kompeten. Nah, PT Kita Borneo Kompeten sebagai badan usaha jasa. Contoh, misalnya adalah saya penyaluran tenaga kerja. Ya, maka dicatat dalam sebuah komitmen PT Kita Borneo Kompeten sebagai badan usaha jasa penyaluran tenaga kerja berkomitmen untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan berkeselamatan pada paket pekerjaan apa? Misal, paket pekerjaan pembangunan gedung bertingkat, pembangunan misalnya pembangunan jalanan gitu ya, atau paket pekerjaan perbaikan atau perawatan terhadap peralatan-peralatan yang ada di dalam industri migas ataupun di industri umum. Untuk apa? Untuk terciptanya zero accident. Dengan memastikan, pertama, minimal ada bagaimana komitmen kita untuk memenuhi ketentuan keselamatan konstruksi yang telah sesuai dengan dokumen rencana keselamatan dan kesehatan kerja. Lalu yang kedua adalah komitmen untuk bisa mengawasi yang mengacu kepada KAK atau kerangka acuan kerja, ya. Lalu yang ketiga adalah bagaimana cara untuk bisa mengawasi pelaksanaan berdasarkan ketentuan atau kesesuaian terhadap standar atau desain kerja. Lalu yang keempat, minimum ada komitmen tentang bagaimana mengawasi pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan SOP atau standar operating procedure. Dan yang terakhir, menggunakan tenaga kerja yang berkompeten dan juga bersertifikat. Nah, ini janji. Ya, jadi komitmen itu adalah janji yang dituliskan, yang dituangkan oleh top manajemen atau pimpinan tertinggi dari perusahaan untuk dijalankan. Agar apa? Agar program keselamatan dan juga kesehatan kerja bisa berjalan sesuai dengan perencanaan, bisa berjalan sesuai dengan kontrak, bisa berjalan sesuai dengan standar, dan juga bisa berjalan sesuai dengan regulasi. Ya, jadi pertama kita harus buat dulu komitmennya. Ya, komitmen ini harus dibuat dan juga ditandatangani serta disosialisasikan. Kepada siapa? Kepada seluruh tenaga kerja yang terlibat di dalam pekerjaan yang kita lakukan. Oke? Nah, itu yang pertama. Bagaimana cara kita untuk membuat sebuah komitmen rencana aksi K3.